Pemirsa, rangkaian kecelakaan transportasi laut memilukan yang terjadi sebulan terakhir jadi alarm keras bagi dunia pelayaran nasional. Tidak terjaminnya keselamatan penumpang, armada yang menua, dan manifest yang tidak akurat kerap jadi masalah yang berulang pada insiden kecelakaan. Kapal tenggelam. Tragedi tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli 2025 menyisakan duka mendalam. Kapal pembawa sekira 53 penumpang dan 12 kru serta kendaraan bermotor tenggelam setelah 30 menit berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. 30 orang berhasil diselamatkan, 5 lain yang meninggal dunia dan sekira 18 orang dinyatakan hilang. Hingga proses pencarian dan evakuasi ditutup pada 21 Juli 2025, 18 korban hilang tidak ditemukan. Dari hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya akibat kelebihan beban atau overload. Kapal sedianya memiliki kapasitas muat 137,7 ton. Saat insiden terjadi, kapal berisi muatan 538,8 ton. Pak, soal kelebihan muatan tadi gimana Pak? First draft tadi? Ya udah, itu faktualnya Pak. Sampai berapa kali lipat Pak dari hasil? Ya hitungin dewe. Pak, kelebihan muatan paling krusial itu sebenarnya di apa sih Pak? Kendaraan besarnya atau apa untuk kasus ini? Ya sama orang, sama kendaraan, sama truknya lah. Semua ya Pak. Iya. Saat ini KM Gregorius. Dunia pelayaran nasional juga tercoreng oleh kebakaran kapal motor Barcelona di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada 20 Juli 2025. Aduh, tim SAR tolong dong bantu orang. Sekira lebih dari 200 penumpang dan belasan awak kapal terjun ke laut menyelamatkan diri. Insiden kebakaran mengakibatkan 3 penumpang meninggal dunia dan 2 lainnya dinyatakan hilang. Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT yang menyelidiki kebakaran menduga api berasal dari muatan barang rumah tangga yang mengandung hidrogen peroksida. Masalah kebakaran di kapal ini banyak. Penyebabnya adalah 80% dari truk yang mulai kebakar. Nah, truknya kenapa kebakar? Kita perlu 7 tahun baru ketahuan kenapa truk-truk itu tiba-tiba setelah berlayar 4 jam, setelah berlayar 1 hari, keluar api sendiri. Ternyata truk-truk itu membawa hidrogen peroksida. Fakta mengejutkan lainnya terkuak dari insiden kebakaran kapal, yakni sejumlah manifest kapal tidak sesuai dengan data awal yang tercatat. Pada manifest tercatat 260 penumpang, sedangkan total korban yang dievakuasi tim SAR berjumlah 580 orang. Buntut perbedaan manifest, aparat Polda Sulawesi Utara menetapkan nakoda kapal sebagai tersangka. Tim bersama dengan para penyidik menyimpulkan bahwa perlu kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap 1 orang dengan inisial adalah IB. Menyusun rencana penyidikan lebih lanjut untuk menguraikan peran-peran dari masing-masing kru ataupun ABK yang ada di situ, serta akan melakukan penyidikan lanjutan kaitan dengan upaya-upaya penegakan hukum. 2 kecelakaan di dunia pelayaran nasional pada bulan Juli 2025 adalah bagian dari 190 kecelakaan besar yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kecelakaan tersebut merenggut sekira 787 korban jiwa. Masyarakat Transportasi Indonesia berpendapat rangkaian kecelakaan bukan kejadian tunggal, melainkan pola kegagalan sistemik yang berlangsung lama. Pola yang kerap berulang dalam kecelakaan diantaranya adalah kapal yang usang, kelebihan muatan, manifest yang tidak akurat, minimnya alat dan penerapan SOP keselamatan. Bagaimana pengawasan sebelum pelayaran dilakukan, karena harus ada maintenance dan rutin checking gitu sebelum pelayaran berjalan, maupun juga ada namanya checking tahunan. Jadi minimum setahun ada 2 kali gitu Mas. Dan tiap mau jalan pun juga harus dicekking gitu. Nah itu harus dicek lagi apakah sudah benar-benar dilakukan seperti itu. Pemerintah bersama pemangku kebijakan perlu menata ulang sistem pelayaran nasional agar memberikan pelayanan yang aman dan nyaman untuk konsumen atau masyarakat. Masyarakat Transportasi Indonesia mendesak beberapa langkah prioritas yang harus dilakukan dalam reformasi pelayaran nasional. Hal tersebut diantaranya audit teknis seluruh armada kapal, digitalisasi manifest, penegakan sanksi pelanggaran keselamatan, reformasi tarif, kepastian kelayakan sarana untuk berlayar. Tim Liputan melaporkan.